Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 22 Agustus 2021. Merdeka dari Depresi, Yunus 4 ayat 1-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Saudara, James Bryan Smith dalam bukunya yang berjudul The Good and Beautiful God memberikan penjelasan mengenai inti perumpamaan anak yang hilang dari Lukas 15 ayat 11-32. Inti dari perumpamaan ini menjelaskan bahwa bukan dosa yang memisahkan kita dari Allah, melainkan sikap membenarkan diri. Sikap membenarkan diri ini tidak membawa Allah menjauh dari kita, melainkan membawa kita menjauh dari Allah. Bukan dosa saya yang membawa saya menjauh dari Allah, melainkan penolakan saya terhadap anugerah, baik anugerah bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Yunus menjadi depresi atau mengalami perasaan yang merosot karena kekecewaannya yang mendalam atas anugerah Allah kepada orang-orang di Niniwe. Meski sebelumnya dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Allah mengenai hukumannya atas kota tersebut. Kemudian berita itu diresponi orang-orang di Niniwe dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya kepada Allah, berpuasa, mengenakan kain kabung. Bahkan Raja Niniwe pun turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, bahkan dia duduk di abu. Pada akhirnya mereka bertobat dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan terhadap sesamanya. Allah menyatakan anugerahnya kepada mereka. Dasar Allah memberikan hal itu kepada mereka bukan pertama-tama karena perbuatan baik maupun pertobatan mereka, melainkan karena Allah sendiri yang menghendaki keselamatan terjadi di dalam diri mereka. Namun anugerah Allah kepada orang-orang di Niniwe membuat Yunus depresi. Bahkan dia menjadi marah. Baginya lebih baik mati daripada hidup. Depresi Yunus disebabkan oleh penolakannya terhadap anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang di Niniwe. Jika Yunus bisa menerima anugerah Allah atas mereka, maka dia pasti akan merdeka dari depresinya tersebut. Bisa saja di antara kita ada yang sangat sulit, bahkan menjadi kecewa dengan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdosa. Apalagi kita mengenal orang-orang tersebut. Kita bagaikan anak yang sulung dalam perumpamaan anak yang hilang, yang sangat marah, kecewa dengan Allah karena memberikan anugerah pengampunannya kepada orang-orang tersebut. Itu bisa saja membuat kita menjadi depresi.
kita menjadi tidak memiliki hasrat yang kuat lagi untuk hidup bagi Allah. Apalagi hidup untuk melihat orang-orang berdosa itu mengalami perubahan. Sadarilah bahwa itu adalah depresi yang disebabkan oleh penolakan kita terhadap anugerah Allah. Untuk supaya kita merdeka dari depresi ini, kita harus berbalik kepada Allah di dalam Kristus Yesus dan menerima anugerahnya atas diri kita dan orang lain yang sama-sama berdosa, namun diampuninya. Menerima anugerah Allah dengan kerendahan hati akan memerdekakan dari sikap membenarkan diri. Tuhan Yesus memberkati.